Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukru lillahi ala ma an'am alladhi an'ama alaina anwa'an ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'zam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul akram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para syaraib, juga yang kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan anugerahnya, pertolongannya dan hidayahnya, kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama. Dan tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, lanjutan daripada surat Al-Fatihah, yaitu Al-ayatus sadisatu was-sabi'ah min suratil Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang keenam daripada surat Al-Fatihah adalah Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuhnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terjemah daripada itu adalah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, sedang mereka itu bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula orang-orang yang sesat. Itu terjemahnya. Maksudnya adalah Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jelaskan dan terangkan bagi kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang diberikan Allah nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Para muhibbin rahimakumullah, ayat yang keenam dari surat Al-Fatihah tadi, Ihdinas siratal mustaqim, di situ mengandung pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kepada kita berdoa kepadanya, dan pula Allah mengajarkan kepada kita apa yang paling utama kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ dijelaskan bahwa yang paling utama kita minta kepada Allah, yang paling penting kita mohon kepada Allah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu yang Allah berikan pelajaran dalam ayat tadi. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita untuk memohon kepadanya jalan yang lurus?
Karena jalan yang lurus itulah jalan yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jalan yang lurus itu sesuatu yang pasti baik bagi kita. Jadi Allah mengajari kita, kalau kita berdoa kepadanya, memohon kepadanya, mintalah yang pasti baik. Jangan memohon kepada Allah sesuatu yang belum tentu baik bagi kita. Minta kepada Allah, ya Allah, berikan kami hidayah kepada jalan-Mu yang lurus. Itu pasti baik. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman. Itu pasti baik. Ya Allah, berikanlah kami keyakinan yang benar-benar yakin. Itu pasti baik. Berikanlah kami ya Allah husnul khatimah. Itu pasti baik. Ya Allah, berikanlah kami surgamu nanti di hari kiamat. Itu pasti baik. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita, kalau minta kepada Allah, minta yang pasti kebaikannya. Jangan minta kepada Allah sesuatu yang belum pasti baik. Jangan memohon kepada Allah sesuatu yang belum pasti membawa kebaikan kepada kita, kecuali bersyarat permohonannya. Jangan sekali-kali minta kepada Allah, ya Allah luaskan bagiku rezeki yang halal. Jangan sekali-kali minta macam itu. Kenapa? Rezeki yang halal luas belum tentu baik kepada kita. Orang yang hidupnya miskin, taat kepada Allah, begitu melimpah ruah harta, akhirnya jadi orang yang sesat. Contoh nyata Sa'labah di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan minta ya Allah luaskanlah rezeki hamba, jangan, kecuali bersyarat. Ya Allah luaskanlah rezeki hamba seluas-luasnya jika itu membawa kebaikan kepada hamba. Buati itu, in kana khairan li, jika itu baik bagiku. Jangan hendak minta kedudukan atau jabatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nang hendak pemilihan pembakal, ya Allah manangakan aku jadi pembakal, jangan. Pembakal belum tentu membawa kebaikan kepada dirinya. Jangan-jangan karena pembakal dia masuk penjara dalam dunia, di akhirat masuk neraka. Jangan hendak minta pembakal. Kalaupun hendak juga jadi pembakal, buati ya Allah jadikanlah hamba-Mu ini pembakal di kampung ini jika itu membawa kebaikan kepadaku. Jangan hendak minta sihat kepada Allah, karena sihat belum tentu baik bagi kita. Banyak di antara kita begitu sakit, tasbih kada sing pisahan di tangan, belengnya garing. Nah, tasbih di tangan. Sedikit Allah, sedikit Allah. Orang nang bila garing ini banyak berzikir, jangan hendak minta sihat baik garing. Kalaupun dia minta sihat juga ditambah, ya Allah sihatkanlah hamba-Mu ini jika menambah kebaikan ketakwaan kepada Engkau. Jangan sekali-kali minta sesuatu yang belum tentu baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang belum punya keturunan, orang yang belum punya anak, jangan sekali-kali minta kepada Allah diberi keturunan. Kenapa? Anak belum tentu membawa kebaikan kepada kita. Banyak di akhirat diceritakan oleh Rasulullah, orang yang sudah nyata-nyata ke surga ditarik ke neraka karena anaknya. Kalaupun hendak minta anak, minta kepada Allah anak yang membawa kebaikan kepada kami. Kalau minta ilmu yang bermanfaat, nah silahkan, karena itu pasti baik, ilmu yang bermanfaat. Minta supaya rajin beramal ibadah kepada Allah, itu pasti baik. Nah, Allah di dalam ayat
yang keenam, surat Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita doa, dan sesuatu yang penting kita minta kepada Allah adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi banyak kita contohkan hal-hal seperti tadi. Orang yang belum punya pasangan hidup, jangan hendak minta jodoh kepada Allah. Baik itu bini-bini, baik laki-laki yang merasa lambat dapat jodoh, jangan hendak minta jodoh kecuali itu membawa kebaikan bagi diri hamba. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang pasti baik. Jalan yang lurus adalah sesuatu yang sangat luas maknanya. Termasuk agama Islam, itu jalan yang lurus. Rasulullah menyatakan yang maksudnya adalah umatku ini nanti akan terpecah belah, bercerai-berai sampai 73 golongan. Hanya satu yang masuk surga. Nah, yang satu itulah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ilmu yang siratal mustaqim itu adalah ilmu yang membuat ibadah kita menjadi sah, yang membuat ibadah kita diterima oleh Allah, ilmu yang membuat kita takut kepada Allah, ilmu yang membuat kita cinta kepada Rasulullah dan keluarganya, ilmu yang membuat kita ini ma'rifat dengan Allah. Itulah ilmu yang siratal mustaqim, ilmu yang lurus. Ilmu begitu mengaji malas sembahyang, ini ilmu jalan yang bengkok. Orang dahulunya ahli ibadah, dahulunya taat kepada Allah, begitu mengaji berguru karena bersembayangan lagi. Ini ilmu yang bengkok, bukan ilmu yang diminta dalam siratal mustaqim. Ilmu yang siratal mustaqim itu ilmu yang menambah takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang siratal mustaqim itu adalah ibadah yang mudawamah, ibadah yang terus menerus dikerjakan. Itulah ibadah yang siratal mustaqim. Kalau kita hari ini membaca Quran, besok perai, besoknya baca Quran, besoknya perai, belang kambingan. Ini bukan ibadah siratal mustaqim. Ibadah yang siratal mustaqim, ibadah yang lurus sampai akhir hayatnya, terkandung dalam siratal mustaqim. Usaha yang lurus, usaha yang halal, usaha yang kada mengganggu ibadah kepada Allah, usaha yang kada mengganggu menuntut ilmu, usaha yang kada mengganggu berbuat baik kepada orang, usaha yang kada mengganggu silaturahmi, itulah usaha yang lurus, usaha yang siratal mustaqim. Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kepada kami jalan yang lurus, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Itu artinya ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim ini dalam sembahyang misalnya atau di luar sembahyang, itu hati kita mesti benar-benar berharap betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan betul bahwa ini permintaan kita yang sesungguhnya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafil." Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Pertama engkau berdoa kepada Allah, kata Rasulullah, engkau mesti yakin bahwa itu dikabulkan Allah. Jadi begitu kita mengata ihdinas siratal mustaqim, kita yakin bahwa ini dikabulkan Allah.
Yang kedua tadi sambungan hadis tadi, wa'lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Allah, ketahuilah olehmu, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak memperkenankan, tidak menerima doa dari hati yang lalai. Artinya apa? Kalau kita berdoa tapi hati kita kada hadir bersama Allah, Allah kada akan mengabulkan doa kita. Allah kada akan mengabulkan doa kalau hanya muntung kita yang minta tapi hati kada minta kepada Allah. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalanmu yang lurus. Kita yakin itu dikabulkan, dan bujur-bujur kita hati kita memohon kepada Allah tentang perlunya kita kepada jalan yang lurus tersebut. Para muhibbin rahimakumullah, ayat yang ke-6 tadi, ihdinas siratal mustaqim, itu sangat berhubung, sangat terkait dengan ayat sebelumnya yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Di sini Allah mengajarkan tata cara kita berdoa. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mengabdi, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang benar. Artinya apa? Sebelum kita berdoa kepada Allah, terlebih dahulu kita beribadah kepadanya. Jangan langsung berdoa, ibadahnya kada ada. Nah, ibadah dulu kepada Allah, hanyar isti'anah, hanyar kita minta tolong kepada Allah. Arti minta tolong kepada Allah itu apa? Sesudah kita beribadah, lalu kita tidak ada lagi perasaan kita orang yang bisa menolong kita selain Allah. Tidak ada lagi orang yang bisa membantu kita selain Allah. Tidak ada lagi orang yang bisa mendukung kita kecuali Allah. Nah, kalau sudah hati kita demikian, hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita masih ada mengharapkan pertolongan fulan bin fulan, mengharapkan bantuan fulan bin fulan, kita berdoa kepada Allah, doa kita kada dikabulkan Allah. Kenapa? Karena kita kada sepenuhnya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Beribadah dahulu. Sudah beribadah, kosongkan hati daripada melihat pertolongan dari selain Allah. Nang hanya bisa menyelamatkan aku ini hanya satu Allah. Yang bisa menolong aku ini hanya Allah, yang lain tidak ada. Nah, ayo berdoa begitu. Allah akan mengabulkan doa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menceritakan tata cara orang yang minta hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, kalau engkau ada sesuatu yang dimohon, diminta kepada Allah, berwudu'lah engkau. Asbighil wudu', berwudu'lah engkau dengan wudu' yang sempurna. Wudu yang sempurna itu bukan hanya membersihkan zahir daripada hadas, tapi juga membersihkan hati daripada dosa. Asbighil wudu, sempurnakan wudu, berwudu baik-baik sesempurna-sempurnanya, supaya zahir ini suci daripada hadas, batin suci daripada dosa. Tuntung baudu, ujar Nabi kita, sembahyang engkau 2 rakaat, baca Fatihah, sesudah itu ayat kursi. Rakaat kedua Fatihah, sesudah itu amanar Rasul. Tuntung sembahyang apa? Berdoa, ujar Nabi kita. Allahumma ya mu'nisa kulli wahid, wa ya sahiba kulli farid, wa ya qariban ghaira ba'id, wa ya syahidan ghaira ghaib, wa ya ghaliban ghaira maglub,
Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Badi'as Samawati wal Ard, as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim Al-Hayyul Qayyum alladhi 'anat lahul wujuh wa khasha'at lahul aswat wa wajilatil qulub min khasyatih an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa an taqdiya hajati, dan bahwa engkau kabulkan hajatku. Nah, jadi beribadah dahulu. Rasulullah menyuruh berwudu dahulu, sembahyang dahulu, memuji Allah dahulu, bersalawat dahulu, hanyar berdoa. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Al-Quran mengatakan, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186, ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ujar Tuhan, aku mengabulkan doa hambaku bila mana dia berdoa kepadaku, dan hendaklah mereka mengabulkan juga perintah-perintahku. Nah, beribadah dahulu kepada Allah, laksanakan dahulu perintah-perintah Allah, hanyar berdoa. Iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Allah dalam surat An-Naml berfirman, ammay yujibu da'watal muttar iza da'ah, ammay yujibu du'al muttar iza da'ah. Allah mengabulkan doa orang yang muttar. Muttar itu artinya orang yang sudah kada melihat siapa-siapa lagi yang bisa menolonginya. Orang yang sudah kada lagi melihat siapapun yang bisa menolonginya. Nah, Allah mengabulkan doa orang seperti itu. Iyyaka nasta'in. Jadi kalau sudah kita beribadah kepada Allah, kalau sudah hati kita kosongkan dari selain Allah, di situ kita berdoa, doa yang pasti baik tadi, ihdinas siratal mustaqim, Allah akan mengabulkan doa kita. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian ayat yang ketujuh menerangkan apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa yang Allah berikan nikmat itu? Nabiyyin, para nabi-nabi, wasiddiqin, orang-orang siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang jatuh gugur fisabilillah, wassalihin, orang salih. Itulah jalan yang kita minta kepada Allah, jalan mereka itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang Yahudi Nasrani. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikianlah 7 ayat daripada surat Al-Fatihah itu. Merupakan surat yang paling agung, surat yang paling besar yang ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita mendapat berkah daripada surat Al-Fatihah ini. Kemudian para muhibbin sekalian, diumumkan bahwa mulai malam Jumat ini insyaallah kita akan mengadakan pengajian kitab Al-Manhajus Sawi, syarah Tariqah Sadah Bani Alawi. Artinya kitab itu adalah memuat tentang pedoman-pedoman atau pekerjaan-pekerjaan, kelakuan-kelakuan orang-orang yang ikut di dalam Tariqah Alawiyah. Nah, jadi sangat perlu, sangat penting untuk diketahui untuk pedoman kita, amalan kita, pekerjaan kita selaku pengikut Tariqah Bani Alawi atau Alawiyah ini. Insyaallah akan kita mulai pada malam Jumat yang dihadapi ini.
لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله ونتوب إلى الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه